Bemidbar atau Kitab Bilangan pasal yang ke-14. Dan seluruh jemaat itu mengangkat dan mengeluarkan suaranya, dan orang-orang itu menangis sepanjang malam itu. Dan seluruh Bani Israel bersungut-sungut terhadap Mose dan Aharon, dan seluruh jemaat itu berkata kepada mereka, "Seandainya saja kita mati di tanah Mitsraim, atau seandainya saja kita mati di padang gurun ini. Lalu mengapa Yahweh membawa kami ke negeri ini untuk mati oleh pedang? Istri dan anak-anak kami akan menjadi barang rampasan. Tidakkah lebih baik bagi kami untuk kembali ke Mitsraim?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita menunjuk seorang pemimpin dan marilah kita kembali ke Mitsraim." Kemudian Mose dan Aharon tersungkur pada mukanya di depan seluruh kumpulan jemaat Bani Israel. Dan Yehosua anak Nun dan Kaleb anak Yefune dari para pengintai negeri itu mengoyakkan pakaian mereka. Dan mereka berbicara kepada seluruh jemaat Bani Israel dengan mengatakan, "Negeri yang telah kami lintasi untuk mengintai di dalamnya adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jika Yahweh berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak terhadap Yahweh serta janganlah kamu takut kepada penduduk negeri itu, karena mereka adalah santapan bagi kita. Pelindung mereka sudah menyingkir dari mereka, tetapi Yahweh beserta kita. Janganlah kamu takut kepada mereka." Dan seluruh jemaat itu mengancam untuk melempari mereka dengan batu. Tetapi kemuliaan Yahweh tampak di kemah pertemuan kepada seluruh Bani Israel. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, "Sampai kapankah bangsa ini memandang rendah aku? Dan sampai kapan mereka tidak percaya kepadaku dengan semua tanda yang telah kulakukan di tengah-tengah mereka? Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan akan melenyapkan mereka. Tetapi aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang lebih besar dan yang lebih kuat daripada mereka." Namun Mose berkata kepada Yahweh, "Tetapi orang-orang Mitsraim telah mendengar bahwa engkau sudah membawa bangsa ini dari tengah-tengah mereka dengan kekuatanmu. Dan mereka telah mengatakan hal itu kepada penduduk negeri ini. Mereka telah mendengar bahwa engkau, ya Yahweh, ada di tengah-tengah bangsa ini, bahwa engkau telah tampak dari mata ke mata, ya Yahweh, dan awanmu berhenti di atas mereka, dan dalam tiang awan engkau berjalan di depan mereka pada siang hari, dan pada tiang api pada malam hari. Lalu jika engkau membunuh bangsa ini seperti orang yang lain, maka berkatalah bangsa-bangsa yang telah mendengar kemasyhuranmu sambil mengatakan, karena Yahweh tidak mampu untuk membawa bangsa ini ke negeri yang Dia telah bersumpah bagi mereka, maka Dia telah membantai mereka di padang gurun. Dan sekarang aku mohon, biarlah kekuatan Tuhanku semakin besar, seperti yang telah engkau firmankan dengan mengatakan, Yahwehlah yang lambat untuk marah, dan yang besar kemurahannya, yang menanggung kesalahan dan pelanggaran, tetapi Dia sekali-kali tidak membebaskan, malah memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga, bahkan sampai yang keempat. Aku mohon, ampunkanlah kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kemurahan-Mu, dan seperti ketika engkau menanggung bangsa ini dari Mitsraim, bahkan sampai ke sini. Dan berfirmanlah Yahweh, aku mengampuninya sesuai dengan perkataanmu. Tetapi sesungguhnya, sebagaimana aku hidup, maka seluruh bumi akan dipenuhi oleh kemuliaan Yahweh. Karena semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda yang telah kulakukan di Mitsraim dan di padang gurun, namun telah mencobai aku sebanyak 10 kali dan tidak mendengarkan suaraku.
pasti tidak akan melihat negeri yang aku telah bersumpah bagi leluhur mereka, juga setiap orang yang telah memandang rendah aku. Namun hambaku, Kaleb, karena dia mempunyai roh yang lain bersamanya, dan dia sepenuhnya mengikuti aku, maka aku akan membawanya ke sana, ke dalam negeri yang telah dia masuki dan keturunannya akan memilikinya. Adapun orang-orang Amalek dan orang-orang Kanaan adalah yang tinggal di lembah. Esok beranjaklah dan berangkatlah kamu ke padang gurun ke arah laut Suf. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Aharon dengan mengatakan, berapa lama aku harus menahan diri terhadap jemaat yang jahat ini yang bersungut-sungut kepadaku? Aku telah mendengar keluhan Bani Israel yang mereka keluhkan kepadaku. Katakan kepada mereka, sebagaimana aku hidup, firman Yahweh, sekiranya bukan karena apa yang telah kamu katakan ke telingaku, demikianlah aku akan melakukannya kepadamu. Di padang gurun ini mayat-mayatmu akan bergelimpangan, bahkan semua orangmu yang telah dihitung menurut seluruh jumlahmu, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yang telah bersungut-sungut kepadaku. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam negeri yang telah tanganku kuarahkan untuk membuat kamu tinggal di dalamnya, kecuali Kaleb anak Yefune dan Yehosua anak Nun. Tetapi anak-anakmu yang telah engkau katakan akan menjadi barang rampasan, aku akan membawa masuk mereka, dan mereka akan mengetahui negeri yang telah kamu tolak. Namun kamu, mayat-mayatmu akan berjatuhan di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan berkemah di padang gurun ini selama 40 tahun, dan akan menanggung perzinaanmu sampai mayat-mayatmu habis di padang gurun. Berdasarkan hitungan hari-hari ketika kamu mengintai negeri itu, 40 hari, 1 hari untuk 1 tahun, sehari untuk setahun. Kamu harus menanggung kesalahanmu, yaitu 40 tahun, dan kamu akan mengetahui perlawananku kepadamu. Akulah Yahweh, aku telah berfirman, bila mana aku tidak melakukan hal ini terhadap seluruh jemaat yang jahat ini yang berkumpul melawan aku, di padang gurun ini mereka akan diakhiri, dan di sanalah mereka akan mati. Demikianlah orang-orang yang telah Mose kirim untuk mengintai negeri itu. Ketika mereka kembali, mereka menyebabkan seluruh jemaat itu bersungut-sungut kepadanya dengan membawa kabar buruk tentang negeri itu. Dan orang-orang yang membawa kabar buruk tentang negeri itu mati kena tulah di hadapan Yahweh. Namun Yehosua anak Nun dan Kaleb anak Yefune tetap hidup dari antara orang-orang yang telah pergi untuk mengintai negeri itu. Dan Mose mengatakan kata-kata ini kepada semua Bani Israel, dan bangsa itu sangat berduka cita. Dan bangunlah mereka pagi-pagi sekali serta naik ke puncak gunung untuk mengatakan, lihatlah kami ini, sekarang kami naik ke tempat yang telah Yahweh katakan, karena kami telah berdosa. Dan Mose berkata, apakah ini? Kamu melanggar perkataan Yahweh dan hal itu tidak akan berhasil. Janganlah pergi, karena Yahweh tidak ada di tengah-tengah kamu, dan supaya kamu jangan dipukul kalah di hadapan musuh-musuhmu. Sebab orang-orang Amalek dan orang-orang Kanaan ada di sana di hadapanmu, dan kamu akan jatuh oleh pedang, karena kamu telah berbalik dari mengikuti Yahweh sedemikian, maka Yahweh tidak ada bersama kamu. Tetapi tanpa mengindahkannya, mereka naik ke puncak gunung itu. Namun tabut perjanjian Yahweh dan Mose tidak ikut berangkat dari tengah-tengah perkemahan. Dan orang Amalek serta orang Kanaan yang tinggal di gunung itu turun lalu memukul mereka, serta menghancurkan mereka sampai sejauh Horma.